Halo guys, welcome to Gulita Bilu. Nah, kalian denger nggak suara di mikrofon gua? Jadi mikrofon gue ini guys, jaraknya tuh jauh cok, sekitar tiga. Ini nih mikrofonnya nih guys. Jadi itu sekitar tiga jengkal ke mulut gua ya teman-teman ya. Tiga jengkal, satu, dua, tiga. Nah, mikrofon gue ini bukan jenis mikrofon yang mahal yang di atas 500 ribuan enggak guys. Ini mungkin harganya sekitar 350 ribuan sampai 400-an lah. Dan ini mereknya Soundtek yang lama pula, yang dimana dia itu nggak punya tombol volume, gain, mute, dan lain-lain. Nggak ada tombol-tombolnya teman-teman. Tapi kalau nggak salah range-nya itu bukan range-nya sih. Apa sih? Gue lupa guys. Dia kayak sampai 192 kHz. Jadi kayak studio quality. Tapi volumenya sendiri itu diatur dari PC. Jadi gue ngatur volumenya itu dari PC. Dan itu biasanya volumenya itu kualitasnya itu kayaknya kecil. Nggak kecil juga guys. Bedanya tuh kalau misalnya kalian pakai ke 97% itu keras, nangkapnya itu lumayan. Begitu di bawah itu jadi kecil banget coy. Jadi kayaknya nggak stabil gitu range suaranya untuk dia nangkep. Nah ini kan gue ngomongnya jauh, udah gitu biasa lagi. Kalau seandainya gue deketin kayak gini, dia tentu akan lebih keras. Kalian bisa dengerin bedanya kan. Nah bagaimanakah caranya supaya bisa mikrofon kalian yang pertama suaranya kecil itu bisa kayak nangkep suara gede di OBS. Ini OBS ya, ini settingan OBS kalau kalian ngerekam. Jadi guys, jadi mereknya itu ya gue kasih tahu guys, gue nyari tahu ternyata merek gue punya sendiri. Itu adalah Soundtek ST800 dan itu yang gue beli sama boom boom armnya itu yang sama. Cuma gue nggak pakai, gue pakai yang stand di sini karena meja gue nggak ada buat jepitannya teman-teman. Jadi agak sulit gitu ya. Dan ini contohnya. Ini guys, jadi micnya ini. Dan dia nggak ada tombol apapun. Dan ini masih pakai kabel printer ya guys. Jadi kayak kabel printer untuk audio itu ke USB dan dia memang tipikalnya masih kayak gitu. Sontek kan? Dan trik ini bisa kalian terapin juga di kayak misalnya kalian punya mikrofon yang biasa aja gitu ya guys. Yang mikrofonnya itu kayak ya harga di bawah 200 ribuan, 300 ribuan ke bawah. Yang mana sebenarnya ya harga kan berbanding kualitas. Ada beberapa memang mikrofon yang lumayan bagus lah ya dengan harga-harga segitu. Tapi biasanya itu harganya udah 400-an gitu ya. Oke guys, jadi di sini kita harus bandingin ya gimana sih suaranya kalau seandainya gue nggak pakai itu ya. Jadi ini gue matiin gain itu jelas untuk ngambil suara atau gimana bilangnya ya guys. Gue nggak ahli sebenarnya. Jadi ini gue ngeliatin tutorial juga. Jadi gue cobain ke mic ini. Sementara mic orang yang gue liatin tutorialnya itu berbeda teman-teman ya. Tapi hasilnya hampir sama bagusnya gitu. Dia mic mahal. Gitu aja dah gue bilang. Nah ini gain ini untuk seberapa besar bisa nangkap suara kita ya. Lalu noise suppression. Nah, ini adalah contoh suara tanpa semuanya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih ya. Tuh. Ini adalah jenis suara yang kalian dapetin dengan original mic-nya, coy. Ada noise-nya. Kalian bisa lihat di sini. Yang hijau-hijau itu noise-nya. Jadi ini kalau gua diam ya, guys. Tuh, dia nggak hilang, guys. Makanya gua pakein semua. Nah, ini adalah bedanya ketika semuanya dihidupin. Lihat kan? Noise-nya hilang teman-teman. Cuma tipe mic gua ini adalah mic condenser cardioid. Jadi dia lebih sensitif untuk nangkap suara. Jadi kalau misalnya ada suara, walaupun gua diem kayak gini, kalau misalnya ada suara dari luar kayak motor itu ketangkap ya. Kalau motornya suaranya keras. Cuma kalau bunyi keyboard enggak biasanya ya teman-teman ya. Tes ya. Itu bunyi Windowsnya coy. Gimana ceritanya cok? Nah, notepad. Nah, gini dah. Itu guys. Keyboard gue itu bukan mekanikal ya, jadi nggak terlalu berisik. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Jadi ini bukan masalah mic-nya ya, tapi ini masalah pluginnya yang kalian harus pakai. Nah, di sini gue pakai gain-nya segini, angkanya.
Gue nggak harus berubah coy, nanti gue lupa gitu loh. Untuk mic yang kecil, tapi kalau mic kalian itu udah gede ya teman-teman, kalian nggak perlu gain ini kalian matiin aja ya. Ini untuk mic yang memang tangkapan volume atau keluaran volumenya itu ketika nangkap suara kalian itu kecil gitu. Jadi ini 5 dB, terus kalian pergi ke noise suppression. Di noise suppression ini berbeda karena gue pakai Radeon, dia nggak ada keluar yang untuk noise suppression atau noise reduction lah kita bilang. Tapi kalau kalian pakai Nvidia, beberapa grafik Nvidia itu ada. Dia keluar kayak Nvidia apa gitu teman-teman di bawah ini. Cuma ini yang normalnya gue punya aja. Di sini bisa kalian lakukan secara manual. Di sini 60 dB. Kalau kalian pakai ini, suara gue nggak tahu nih gimana nih guys. Karena ini suppressionnya dipakai sini. Ini nih 60. Nih kalau segini gini nih. Nah, tapi kalau gue makainya itu mungkin di sekitar ini 39 ya. Tapi sesuaikan dengan mic kalian. Begitu noise-nya itu hilang. Jadi kalau kalian jam begini. Nah, begitu dia hilang kayak gitu udah cukup guys, 40 berapa atau berapa lah gitu. Tapi gue pakai yang otomatis yang RN Noise Good Quality More CPU Usage. Jadi ini usage CPU-nya lebih gede ya. Lalu tahap yang kedua adalah kalian plugin-pluginnya itu cari di sini ya teman-teman. Ntar lupa lagi. Di situ ya, yang ditanda tambah itu teman-teman. Nih, di sini ya. Ini bagi yang baru mulai OBS ya. Kalau yang udah lama pasti udah tahu dah. Nah, lalu kalian pakai yang 3 band equalizer ya teman-teman ya. Nah, di sini settingannya adalah gue pakai 230 dB. Ini biasanya rata 0 0 0 0 semua. Ini 2.30, lalu mid-nya di min 480, 4.80. Yang low-nya itu 0.30 dB. Itu pengaturan yang gue pakai dan seperti yang gue bilang, gua ngomong sekarang ini sekitar 1 jengkal lah, lebih dikit dibandingkan dari mic-nya. Kalian bisa dengar seberapa suaranya. Ini settingannya ya teman-teman ya. Jadi kalian ingat-ingat, jadi kalian bisa pakai ke itu. Nah, itu mungkin ada kedengaran suara motor seperti yang gue bilang. Kalau bedanya mic dynamic dengan mic condenser itu lebih sensitif untuk menangkap suara, jadi beberapa suara di luar itu bakal ketangkap. Kalau kalian punya mic dynamic itu mungkin cocok untuk kalian yang tinggal di tempat yang ribut. Kayak gue ini sebenarnya daerah pinggirnya kompleks sebenarnya guys, cuma lumayan rame. Bunyi motor. Kalian bisa beli mic dynamic ya, jangan yang condenser. Lalu yang keempat adalah expander. Nah ini expander, jadi kalian bikin yang di atas ini jadi 3.00/1 rasionya. Thresholdnya gue bikin di min 37.50, tapi ini nggak pukul rata ya, jadi kalian bisa mainkan di thresholdnya ini. Kalian bisa jadiin 32, kalian bisa jadiin 40, tapi jangan lebih dari itu. Gue saranin ya teman-teman ya, jangan lebih dari 32, jangan kurang dari 40. Pokoknya batasnya 40 sampai 32 kalau gue ya. Ini kalau mic gue. Karena kalau lebih dari itu dia bakal gimana ya? Nggak bagus dah. Nah, lalu attack-nya itu 1 ms, rilis-nya itu 100 ms. Output gain-nya lagi ini, gain lagi ya, keluarannya itu 5.70 dB. Detection-nya RMS. Jadi ini settingan untuk angkanya, kalian lihat dan kalian contoh aja. Nanti tinggal yang sebenarnya nanti tinggal threshold-nya ini aja teman-teman ya. Di threshold-nya ini yang kalian mainin, jangan yang lain-lain. Yang lain-lain hampir miripkan aja kayak gini. Kecuali kalau kalian mau eksperimen itu nggak apa-apa. Lalu kompresor, dan kita ambil yang plugin kompresor hampir sama. Jadi again gambarnya bentukannya itu hampir sama teman-teman ya. Tuh. Tuh. Ya nggak sih, bedanya dia nggak ada, ya ada sih. Itu doang sih guys. Jadi di sini juga kalian ambil 3.0/1. Terus yang di thresholdnya itu kalau gua bikinnya di 1530. Minus 1530 bagi gue itu udah cukup ya untuk mendapatkan suara yang bagus tanpa terdengar noise dari misalnya kipas angin, AC, atau keyboard. Dan attack-nya 1 ms lagi, ini 100, dan output gain-nya itu nggak gue apa-apain di sini. Biarin aja 0 karena kita udah punya banyak
gain ya guys, dari ini expander dan gainnya itu sendiri. Jadi di kompresor ini kayak gini, nggak perlu gain lagi. Lalu limiter. Di sini kalian bikin sampai min 0.10. Gunanya apa? Sebenarnya semuanya ini, gue secara overall aja. Jadi semuanya kalau kalian lihat di sini teman-teman ya, nih. Ketika kalian ngomong, dia itu nggak lebih merah. Jadi lebihnya itu cuma sedikit dan dia nggak lebih. Sampai misalnya kalau kalian teriak, ini kan gue ngomong biasa. Kalau kalian teriak, ha! Nah, dia nggak lebih guys. Ha! Dia nggak sampai merah banget gitu. Karena biasanya kalau kalian nggak pakai yang kayak ginian, ketika kalian teriak, dia, wah! Merahnya itu kayak, udah merah semua. Nggak ada hijau, nggak ada kuning. Jadi itu berlebih ya teman-teman. Volume suaranya gitu. Tapi sekali lagi, gue nggak ahli. Jadi ini settingan yang gue pakai di PC gue untuk audio mic gue. Jadi ngomongnya itu stabil di kuning gitu aja. Kalian lihat kan? Ini gue agak jauh sedikit ya. Ini gue sekitar 2 jengkal dan gue ngomongnya biasa aja. Jadi, nah kalau perlu gue ngomong pelan kayak gini guys. Nah ini ngomongnya udah kayak berbisik-bisik. Nah ini teman-teman ya. Gue berbisik-bisik kayak gini aja ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalian lihat settingan gua, itu aja sih settingan yang gua pakai. Jadi sampai di sini aja sih tutorialnya. Sebenarnya sih bukan tutorial guys, gue cuma ngasih lihat aja settingan gua gitu supaya suaranya bagus gitu kan. Kalau mikrofon kalian itu nggak terlalu wah gitu. Kecuali kalau kalian punya mikrofon yang hebat banget, udah nggak perlu di setting-setting guys. Langsung jadi itu. Bye bye, see you next video. Sub.